Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa, masih berjumpa dengan saya Ade Dorcas di acara FinTalk, Financial Talk, edisi Senin 11 Januari 2021. Dan kali ini masih dengan topik ekonomi sirkular. Dan di segmen kedua ini kita membuka kesempatan untuk pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, atau pertanyaan terkait topik kita kali ini. Bisa langsung saja telepon di 23455. Baik, nampaknya belum ada penelpon, jadi sebelum penelpon yang bertanya, ada lagi yang bertanya gitu ya. Iya, jadi lanjut ke Pak Eka dulu. Jadi Pak Nanta sabar ya. Iya. Oke, ya jadi ke Pak Eka dulu nih. Lantas Pak Eka boleh dijelasin bagaimana berjalannya usaha yang Pak Eka jalani di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini, saya kalau di dalam usaha saya malah tidak merasakan ada efek yang gimana, biasa aja, B aja gitu. B aja ya. Oke, B aja. Jadi sinkron akhirnya. Jadi teori yang tadi Pak Ananta sampaikan sebenarnya ini di masa pandemi nggak ngaruh gitu ya, dan Pak Eka sendiri merasakan bahwa B aja gitu ya. B aja ya, betul gitu, nggak ada pengaruh. Bahkan yang ada itu kita menambah tenaga kerja, kita menambah supply, kita menambah partner kerjasama, dan ya kayak gitu, memang tidak terasa apa-apa. Iya. Oke, jadi masih fokus sama kata B aja gitu ya. Masih fokus sama B aja, yang lain itu pada kelimpungan gitu ya. Sedangkan Pak Eka B aja. Oke. Jadi ini bisa buat semangat. Mungkin orang-orang juga akhirnya akan berpikiran seperti Pak Eka gitu ya, akan mempergunakan lingkungan sekitar gitu, memanfaatkan sampah-sampah juga, mungkin akan ikut juga nanti terjun ke kegiatan ekonomi sirkular ini. Dan nampaknya sudah ada penelpon. Langsung terhenti fokusnya. Oke, langsung saja kita angkat ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gungde nih, Gungde, iya. Silakan Gungde. Selamat pagi. Ini juga bapak-bapak kita yang luar biasa. Jadi di sini kami menggarisbawahi Anda ini akan terkenal kalau betul-betul Anda itu terus menekuni, karena segala sesuatu itu tidak boleh dipuncak, mesti step by step. Seperti palit tahap 2, 3, jangan berharap dulu di atas, kalau nanti selalu di atas jatuhnya akan sakit. Jadi kita perlu Anda ini, sebab kami sangat bangga kepada Anda karena sudah punya kreatif kaum milenial. Ini persaingannya masih awam, usaha. Nah, ini perlu dikembangkan, dan kami berharap Anda itu berikanlah ilmu lagi. Memang tidak mudah. Kalau nanti Anda sudah sukses dilihat orang, nilai sampah ini punya nilai ekonomi yang tinggi, Anda tidak usah kemana-mana, Anda akan didatangi oleh duit gitu loh. Tapi ini harus ditekuni, ini persaingannya masih awam gitu loh. Ini terus ditekuni, Anda tidak akan susah, karena di sini kan menambah eksperimen Anda kan memang tidak mudah gitu loh. Ini memang orang menganggap sepele ini. Jadi Anda lah yang jengah sekarang. Beginilah hasil sampah. Contoh, kami pernah ke Meksiko. Di sana sampai kekurangan sampah. Karena sampah itu dimanfaatkan segala macam, dipakai ke pertanian, labu dan sebagainya. Jadi banyak sekali nanti. Cuma kalau Anda kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kita step by step. Nah, sekarang bagaimana kemampuan itu? Nah, memang kalau nanti membeludak juga Anda perlu pemasaran. Ya, contoh, kalau Anda mau lebih lanjut lagi, kami pernah ke Tangerang. Di sana orang itu bekas pemulung. Suksesnya luar biasa. Jadi sampah itu bisa seperti spring bed yang Anda tidur itu dari sana itu. Nah, itu. Makanya Anda bisa berkunjung ke sana karena dia berharap kalau mau ke sini dia akan dibantu segalanya. Mesin apakah itu dibantu? Coba aja Anda berkunjung ke Tangerang. Itu satu-satunya orang, itu bekas pemulung. Sekarang dia sukses sekali, dan memang kalau hal-hal seperti ini memang tidak mudah deh. Sampah dianggap sepele orang. Tapi kalau nanti sudah punya nilai ekonomi seperti di Meksiko, waduh, ibu-ibu yang akan buang sampah ini mendatangkan duit. Jadi itu harapan
kami, cuma dalam hal perjalanan Anda memang harus berbagi Anda. Dan kini kami menggarisbawahi mesin pirulisis itu yang menjadi bahan bakar itu daripada plastik. Kenapa tidak dikembangkan? Itu dikasih sumbangan oleh PLN 2. Coba Anda yang mengambil alih ke LH itu. Karena LH mengatakan kurang SDM. Kalau memang kurang SDM, datang aja ke Mojokerto. Di sana sudah berhasil itu dari siswa-siswa di sana. Jadi itu harapan kami. Kami sangat mendukung Anda dan ini harus. Karena kalau tidak Anda ini sekarang untuk sampah ini siapa lagi? Untuk di Beleleng khususnya dulu. Dan untuk Pananda, jadi memang dia kan sudah banyak pengalaman, ya sedikit banyak. Berilah suatu statement apapun, atau di sini juga pemerintah kok tinggal diam, ada anak-anak seperti ini kok. Sebenarnya kan harus betul-betul didatangi, begitulah, diberikan sesuatu apa yang harus bisa dibantu, bisa direalisasikan agar sampah ini terus bisa dimanfaatkan. Kami salut kepada Anda, semoga Anda sukses terus, dan di sini juga Anda tetap mendukung apa yang akan menyebabkan Buleleng ini bersih. Itu saja dari Gung De. Om Santi Santi Ho. Oke, terima kasih Gung De untuk beberapa poin bukan pertanyaan ya, tapi pendapat, aspirasi dan tanggapannya Gung De terhadap usaha yang sudah dilakukan di ekonomi sirkular ini. Jadi tadi sempat Gung De menyampaikan bahwa daya saingnya gitu ya, karena memang ekonomi sirkular ini kan masih banyak dipandang awam gitu ya sama banyak orang gitu, dan masih dipandang apaan sih pekerjaan ini? Ya, mungkin bisa ditanggapi gitu Pak Eka, bagaimana sih persaingannya sekarang dalam Pak Eka menggeluti usaha ini? Persaingan itu kan tergantung dari pangsa pasar yang kita cari, entah itu pangsa pasar supply atau pangsa pasar dari penjualannya. Itu kalau saya ngelihat persaingan dari sana. Selama supply-nya itu berbeda, di sana tidak ada persaingan. Kalau buat saya ya, kalau kita punya supply sendiri-sendiri, itu tidak ada persaingan. Nah, untuk persaingan yang saya rasakan di saya dengan style saya, karena yang saya lakukan adalah pengembangan desa ya. Jadi pengembangan kita mengajak desa untuk care dengan sampahnya, dengan limbahnya. Itu pun dengan berusaha membuat limbah tersebut mempunyai nilai yang tertinggi. Saya malah merasa saya tidak punya saingan. Karena style saya seperti itu loh. Style saya tidak datang ke pemulung atau pengepul, ayo saya beli barangnya, saya beli barangnya. Saya beli barang. Kalau saya melakukan itu, persaingan akan ada. Tapi style saya adalah, saya datang ke desa mengajak mereka untuk care dengan meningkatkan nilai sampahnya. Jadi desa itu punya PAD baru dari sampah. Style saya seperti itu, dan jalan yang saya tempuh seperti itu karena ya saya kan orang Bali. Kalau umpamanya itu tuh bisa dirasakan lebih banyak orang, terutama orang di desa, tidak hanya nilai ekonomi yang didapat, tapi nilai-nilai yang lain, kesehatan, kebersihan. Jadi saya memilih jalan seperti itu. Jadi saya tidak malah saya tidak merasakan adanya persaingan. Gitu. Iya. Jadi kalau bicara tentang persaingan tadi menarik sekali gitu ya, dan tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Eka. Kalau style saya datang ke pengepul, ya mungkin akan terjadi daya saing gitu Pak ya, akan terjadi persaingan-persaingan. Tapi balik lagi memang motivasi dari Pak Eka sendiri kan, ayo bangun desa, peduli dengan desa. Jadi ya sampah-sampah itu datangnya dari desa sekitar gitu, dengan kita bersihkan desa. Bersihkan desa di sana, kita mengedukasi warga desa. Habis itu kita ngajak kerjasama legal, MOU dan semuanya. Kalau kita akan datang ke sana, kita mengedukasi, kita mengajarkan cara mereka. Setelah itu sampahnya dibawa kemana? Kamu bisa melakukan 1, 2, 3, silakan kamu pilih yang mana. Kamu bisa berinvestasi dan mengolah itu sendiri. Kamu bisa itu bawa itu ke saya, kamu bisa lakukan ini. Silakan, kamu pilih yang mana. Kita memberikan pilihan ke mereka. Yang tentunya itu akan disesuaikan dengan budgeting desa. Karena hitungannya, kalau kita mau mencari solusi, pasti ada investasi. Sekarang investasinya di sebelah mana ini? Anda mau investasi di pengolahan langsung, investasi di pengumpulan, atau yang mana? Kita kasih pilihan itu ke desa, biarkan mereka memilih sesuai dengan situasi mereka,
di saat situasi, di saat mungkin suatu saat nanti kondisi mereka sudah, budgeting mereka sudah lebih bagus dan mereka ingin upgrade ke, mungkin dari awal pengumpulan ya, sekarang tahun depan mereka mau masuk ke pengolahan langsung, kita akan bantu lagi mereka untuk ya mengolah langsung di desa mereka gitu. Iya, wow. Jadi Pak Ananta mungkin bisa ditanggapi juga Pak ya, terkait fenomena ini gitu ya, fenomena yang sebenarnya tidak memandang persaingan gitu ya, tapi memang motivasinya ingin membangun desa. Sedangkan kalau kita tahu gitu ya Pak ya, dalam kita membangun sebuah usaha, daya saing atau persaingan itu pasti menjadi satu poin yang perlu banget untuk diperhatikan gitu. Lah, lantas bagaimana kalau kita menemukan fenomena seperti ini? Ya, jadi ini sebenarnya menarik sekali karena apa yang dilakukan ini bukan murni bisnis tapi memiliki unsur kewirausahaan sosial juga sebenarnya gitu. Jadi kewirausahaan sosial itu kan memiliki karakteristik yang sedikit berbeda ya dibandingkan dengan kewirausahaan konvensional. Jadi kewirausahaan sosial itu melihat problem sebagai potensi gitu. Jadi saya yakin Pak Eka ini ketika melihat sampah ini tidak semata-mata sampah dikatakan sebagai problem, tapi juga potensi untuk membangun desa tadi. Sehingga ketika dia kemudian terjun ke desa-desa, ajakannya bukan semata-mata bisnis gitu, tapi mengajak bagaimana orang di desa, pemerintah desa, masyarakat desa bisa menyadari gitu bahwa sampah itu bukan semata-mata sebagai problem, tapi juga sebagai potensi ekonomi gitu. Nah, pola pendekatan seperti ini sebenarnya sangat cocok ketika diterapkan pada sistem ekonomi sirkular gitu. Karena sistem ekonomi sirkular itu kan sebenarnya berusaha untuk memanfaatkan sesuatu yang sudah terbuang, sesuatu yang sudah tidak dipikirkan orang lain. Nah, ini bukanlah sesuatu yang gampang gitu. Bagaimana mengubah mindset masyarakat gitu. Sehingga pendekatan bisnis semata yang konvensional bernuansa untung rugi saja tidak cukup gitu. Harus dengan pendekatan membangun kesadaran, mengajak gitu, merangkul, maju bersama dan seterusnya. Ini memang karakteristik yang khas dari ekonomi sirkular yang memang berbeda dari ekonomi linear tadi gitu. Jadi ini warnanya beda gitu Pak ya. Betul. Kalau ekonomi linear menganggap bahwa saya memproduksi, saya mencari sumber daya yang paling murah, bersaing dengan perusahaan lain yang juga membutuhkan, membawa ke pasar, bersaing dengan perusahaan yang juga menghasilkan, terus bersaing. Saya manfaatkan sumber daya sebanyak-banyaknya dengan harga seringan mungkin, semurah mungkin, sehingga saya bisa menjual dengan serendah mungkin, mengalahkan persaingan dan seterusnya. Itu memang karakteristik dari ekonomi sirkular, linear. Ya, yang biasa kita pahami dan memang menjadi mindset utama dari aktivitas perekonomian. Tapi ini beda memang gitu. Jadi kita mengubah mindset masyarakat yang menganggap sampah problem, sampah buruk. Jangan lupa bahwa aspek kultural kita juga seperti itu gitu. Menganggap bagaimana masyarakat itu menganggap sampah sesuatu yang letah dibuang gitu. Sehingga dijauhkan sejauh-jauhnya, tidak memikirkan bahwa menjauhkan itu justru menimbulkan problem baru. Kita tidak akan pernah berpikir bagaimana menempatkan, mengolah lagi, karena kita menganggap itu buruk gitu. Enyahkan secepatnya gitu ya. Padahal sebenarnya itu menimbulkan problem baru. Nah, mengubah mindset ini memerlukan itu tadi, pendekatan yang terus-menerus, edukasi dan seterusnya. Jadi ini memang inline dengan paradigma dari ekonomi sirkular. Oke. Iya, jadi ada penelpon selanjutnya. Oke, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Oke, terputus. Ya mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya, atau aspirasinya terkait topik kita kali ini yakni ekonomi sirkular bisa langsung menelpon di 23455. Oke, jadi lanjut lagi. Jadi Pak Ananta, mungkin bisa disampaikan atau diberitahu sebenarnya prinsip-prinsip apa sih yang ditegakkan atau yang sedang dijalankan kalau kita mau menjalankan ekonomi sirkular ini? Ya, secara umum seperti yang sudah kita bahas tadi adalah bagaimana
kita bisa melaksanakan aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi itu kan bagaimana kita memenuhi kebutuhan, kan demikian. Itu dilakukan dengan secara sangat bijaksana gitu. Bijaksana dalam artian mengurangi seminimal mungkin pemanfaatan sumber daya yang ada di alam gitu. Sehingga diharapkan kita memakai apa yang kita miliki ini seoptimal mungkin, selama mungkin. Sepanjang masih bisa dipakai dengan layak gitu, diharapkan untuk tidak diganti gitu. Nah, kalau kita mengganti, kita sudah mulai memikirkan gitu, bagaimana yang kita ganti ini tidak nanti menjadi problem bagi lingkungan. Nah, ini sebenarnya mindset gitu. Jadi sesuatu yang tidak semata dari aktivitas konsumsi saja gitu. Pernah juga kita bahas di FinTalk ini bagaimana kita mempromosikan gaya hidup minimalis dulu mungkin ya, saya dengan ini. Jadi gaya hidup minimalis itu juga inline dengan ini gitu. Jadi bagaimana kita ketika berkonsumsi mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang yang akan kita beli ini sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang krusial gitu. Karena kita ya bagaimanapun juga konsumsi saat ini ya, kita memasuki era konsumerisme ini, selalu orang berpikir untuk bagaimana caranya untuk berkonsumsi lebih banyak gitu. Karena seringkali kita adalah apa yang kita pakai ya. Nah, itu dia. Nah, itu mendefinisikan diri. Betul, dan itu memang berlawanan dengan prinsip ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular berusaha sedapat mungkin bagaimana agar dalam berkonsumsi kita tidak menambah beban alam, memanfaatkan sumber daya secara bijak, sehingga kita bisa merawat alam ini dengan baik gitu. Itu kuncinya. Iya, jadi prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Ananta secara umum, lantas kita lempar ke Pak Eka gitu ya. Di Pak Eka, apakah sejalan gitu ya? Jadi kita kayak mensinkronkan gitu ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Ananta dengan Pak Eka gitu yang langsung terjun ke lapangan. Apakah benar-benar prinsip itu yang terjadi gitu di lapangan? Betul, itu salah satu gitu edukasi kita ke bawah. Karena sasaran kita di bawah itu bukan cuma sekedar bisnis. Oke, kita itu menyebutnya tuh social entrepreneur biasanya. Kita sebutnya seperti itu. Karena semakin besar entrepreneur kita itu akan berdampak ke sosial kita juga. Itu hitungannya jadi seperti itu ya. Perubahan yang kita cari itu bukan hanya merubah berusaha untuk meningkatkan nilai, tapi juga kita berusaha untuk merubah mindset. Itu yang kita sasar dengan tim. Habis itu di sana juga kita kayak menggemborkan program kayak sedikit kayak mirip dengan minimalism. Tapi kita lebih ke kayak tidak apa-apa. Jadi kayak kamu itu menggunakan sebuah produk jika kamu itu ada sesuatu yang kamu lakukan di akhir gitu maksudnya. So jadi kayak kamu menggunakan botol plastik gitu umpamanya. Ya sudah, gunakan saja kalau itu memang kamu perlukan, tapi setelah itu bertanggung jawablah di sana. Kumpulkan, bawa ke bank sampah kayak gitu. Atau kalau kayak kita juga mengedukasi untuk mengurangi penggunaan jadi kayak plastik sekali pakai, mengurangi ya, karena ada beberapa poin yang benar-benar kita tidak bisa kurangi. Iya, betul. Mungkin ada beberapa plastik yang kalau umpamanya terpaksa kita menggunakan kantong plastik kayak gitu, ya sudah, kantong plastik kan bisa dipakai berkali-kali, keep saja gitu. Keep, saat kamu ke pasar bawa itu, kantongin kayak gimana gitu kan, kita mengajarkan hal-hal seperti itu, ditambah juga penyelesaiannya di saat sudah tidak dipakai, yang kamu lakukan itu seperti ini. Iya, betul. Kita berusaha membuat itu jadi satu jalur lah, intinya seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai selesai dipakai gitu ya. Tapi selesai dipakai itu bagaimana lagi mempertanggungjawabkan barang yang sudah selesai dipakai itu. Iya. Wow. Kita jadi sasarannya kita nggak cuma melarang kamu jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Terus diapain? Kita nggak selesai sampai sana. Kamu jangan kayak gini, yang kamu lakukan itu kayak gini. Kalau seandainya terpaksa kamu melakukan kayak gini, kamu harus bertanggung jawab dengan cara seperti ini.
Kita membuat itu jadi sebuah satu jalur yang sejauh ini sudah jalan sih. Sudah jalan, sejauh ini sudah jalan gitu ya. Ya. Ya, jadi oke, Pak Eka ini sebenarnya seru sekali pembahasan kita kali ini. Banyak sekali nilai-nilai yang kita dapat bagaimana membangun usaha di bidang ekonomi sirkular ini gitu ya. Dan mungkin jika ada gitu ya pendengar Radio Guntur yang ingin membuat atau juga terjun ke dalam bisnis ini atau wirausaha sosial ini, tips dan trik yang bisa Pak Eka kasih gitu. Mau dong tahu tips-tipsnya apa saja? Tips yang pertama, hilangkan gengsi. Oke. Hilangkan gengsi. Harus bold gitu ya, garis bawah gitu. Hilangkan gengsi. Yang kedua, mungkin itu yang kedua ini kelemahan saya dulu. Saya nggak punya partner. Jadi kalau sekarang kan udah enak nih. Kalau umpamanya ada yang mulai join gitu kan, ayo kita kumpul sharing-sharing. Kita harus ada partner yang bisa kita ajak sharing-sharing atau apa. Ya, abis itu yang ketiga, jangan pernah takut akan kotor. Berani kotor. Berani gitu kotor. Ya? Jangan takut kotor, berani kotor. Berani kotor dong. Iya. Yang terakhir, usahakan berpikiran terbuka, buka pikiran selebar-lebarnya. Jadi kita nggak boleh ngelihat satu gitu tuh jadi satu perspektif aja kayak sampah gitu, masalah. Ya buatmu masalah, buatku itu sumber daya gitu loh maksudnya. Jadi buka gitu referensi pikiran selebar-lebarnya, berusaha masukin referensi dari banyak orang, terutama karena saya itu praktisi, saya juga sering banyak tuh teman-teman yang akademisi yang ngajarin saya kayak gini, kayak lebih bagus kayak gini. Jadi kayak gitu, jangan berhenti belajar. Itulah. Jadi yang pertama hilangkan gengsi, yang kedua tadi berani kotor, bukan yang ketiga berani kotor ya. Berani kotor, yang kejaringan. Harus ada partner. Harus ada partner. Yang keempat itu pikirannya harus terbuka. Jangan stuck hanya di satu perspektif saja, tapi terus belajar gitu ya, menerima pendapat, saran terkait usaha yang akan dilakukan gitu Pak ya. Wow, dan mungkin ada nambah satu lagi gitu ya, kalau begadangnya harus produktif ya, baca buku. Begadangnya produktif, jangan begadangnya yang nggak produktif, nonton Korea gitu. Aduh. Oke, jadi seru sekali pembahasan kita hari ini di Pinto Financial Talk, membahas tentang ekonomi sirkular, dan kali ini diberikan kesempatan kepada Pak Ananta dan Pak Eka juga untuk menyampaikan closing statement-nya terkait topik kita hari ini, dimulai dari Pak Ananta terlebih dahulu. Ya, jadi kalau saya berpikir bahwa ekonomi sirkular ini memiliki potensi yang luar biasa ya, jadi jarang dilirik, kemudian dianggap tidak penting gitu, dianggap tidak layak dan seterusnya, tapi memiliki potensi yang luar biasa. Dari potensi ekonomi, jadi kita diskusi tadi, Pak Eka luar biasa omsetnya ya, bisa dikatakan di sini ya 150 juta itu per bulan, itu masih kotor dan belum dengan terkait dengan pengembangan bisnis beliau yang baru gitu, itu luar biasa sekali. Di samping itu yang juga sangat penting adalah bagaimana bisnis sirkular ini dalam aktivitas operasional sangat menghargai alam gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkonsumsi, sangat memperhatikan pemanfaatan sumber daya gitu. Sehingga pengarus utamaan ekonomi sirkular ini sangat penting. Nah, disinilah kemudian pendidikan merupakan kuncinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, bagaimana dalam berbisnis gitu, Pak Eka juga memperhatikan aspek edukasi gitu pada masyarakat. Kemudian ini juga bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah. Jadi bagaimana guru kemudian selalu mendengungkan ini, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sumber daya yang kita pakai gitu, agar kita bisa terus menikmati bumi ini sebagaimana mestinya. Gitu. Ya, Oke, jadi terima kasih Pak Ananta. Dan selanjutnya Pak Eka, disilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing statement-nya, oke. Buat saya itu
sampah itu menjadi masalah atau sumber daya itu tergantung dari perlakuan Anda. Itu bukan masalah sampahnya, itu salah di Anda. Ada yang bilang kalau plastik itu berbahaya. Yang membuat itu berbahaya itu Anda, bukan plastiknya. Betul. Itu. Habis itu sumber daya itu yang berusaha kita buat adalah sumber daya yang tak akan pernah habis. Jadi kayak udah selesai ya udah didaur ulang, dipakai lagi. Betul. Selesai lagi, daur ulang lagi, pakai lagi, seperti itu. Dan itu poinnya yang berusaha kita buat adalah selain kita itu menjalankan bisnis, kita juga harus mengedukasi. Efeknya harus dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dan efeknya itu berkelanjutan. Untuk teman-teman yang pengen ikut, jangan ragu untuk memulai. Teman-teman di Beleleng itu banyak kok. Ada Ganesha, ada Praja, atau bisa juga langsung dengan saya di situ. Itu jangan pernah takut untuk mencoba karena di Beleleng juga sudah banyak orang yang bergerak. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Eka dan Pak Nanta yang sudah mau berbagi banyak hal hari ini terkait topik kita yakni ekonomi sirkular. Jadi banyak sekali poin yang Ade sendiri dapatkan di sini ngobrol bersama dua orang hebat di Studio Gempol 38 yang pastinya ini juga akan menambah wawasan pengetahuan kita bersama bahwa sampah, nilai dari sampah itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita memandang sampah itu. Dan kali ini kita belajar banyak hal tentang sampah, yang pastinya sampah tidak hanya memiliki nilai negatif saja, tapi kalau kita memandangnya sebagai hal yang positif, pasti sampah itu akan memberi nilai yang positif untuk kita juga. Ya, sampai di sini Fintalk Financial Talk kali ini. Jangan lupa untuk terus menonton Fintalk di kanal YouTube Radio Guntur, atau juga mendengarkan Fintalk setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 di Radio Guntur saja. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika Anda menyukai video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Dan juga silahkan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang diproduksi oleh Radio Guntur. Sampai di sini dulu, saya Ade Dorcas pamit undur diri.